Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Di kitab saya halaman 8, pasal terakhir, bincang tentang haid. Baik, kita mulai ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala faslun. Bermula ini satu pasal. Bermula sekurang-kurang haid itu sehari semalam, dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Jadi sesedikit-dikit waktu haid itu jamaah sehari semalam. Cuma sehari semalam ini apa maksudnya? Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj, sehari semalam itu bisa maksudnya waktu, bisa maksudnya darah. Kalau maksudnya waktu, 1 kali 24 jam. Kalau maksudnya darah, darah yang keluar dalam beberapa hari itu kalau ditotal oleh si perempuan, lebih kurang jumlah darahnya sama keluarnya dengan sehari semalam. Jadi apa pengertian sehari semalam? Maknanya bisa dor 1 kali 24 jam keluar. Saya terangkan begini, langsung perempuan itu ngomong, lemaslah, kata dia. Karena waktu itu jamaahnya perempuan. Ya pula, kalau 1 kali 24 jam terus pula dia lemas. Itu satu pengertian. Pengertian lain, 1 kali 24 jam, sehari semalam itu adalah beberapa hari darah yang keluar, kalau ditotal jumlahnya lebih kurang sama dengan sehari semalam. Yang tahu perempuan itulah. Dan tidak pernah ada orang menghitung berapa sesi darahnya itu jemaah. Karena bukan peneliti, tetapi maksudnya perkiraan si perempuan. Dalam beberapa hari ini saya keluar sama tidak. Itu sudah disebut sehari semalam. Jadi pengertian sehari semalam itulah dia jamaah. Ya. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya diterangkan di berbagai kitab. Sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam ini takriban, lebih kurang. Jadi bisa saja nanti hari ke-16 pun masih disebut haid. Jadi bukan dia straight begitu 15 hari, tidak. Bisa saja lebih kurang 16 hari. 15 malam, 15 hari, 15 malam. Galibnya biasanya 6 hari atau 7 hari. Galibnya 6 hari atau 7 hari. Ini tak sama setiap perempuan. Si A bisa jadi 3 hari, si B bisa jadi 7 hari, tak sama. Perempuan yang sama pun adatnya bisa berubah.
Yang lalu 2 bulan berturut-turut 6 hari. Tapi yang sebelum 2 bulan itu 5 hari. Bisa begitu jemaah. Jadi antara dua perempuan tak sama, bisa saja sama. Tapi masing-masing mengukur dirinya. Di seorang perempuan pun adatnya mungkin berubah. Ya. Kita ambil sekarang maksimal haid 15 hari. Jadi andai kita ambil maksimal haid 15 hari, kita ambil hari sebulan 30 hari, berarti jarak suci berapa hari? 15. Jadi ambil ini untuk mudah ngitung jamaah. Andailah sebulan, karena bulan Arab itu 29 30, 29 30, tak ada 28, tak ada 31. Ambillah 30 jamaah, 30. Ambil maksimal haid 15 hari. Bulan depan haid lagi lah dia. Maka sekurang-kurang masa suci 15. Tapi sebanyak-banyaknya tak terhingga. Bisa saja bulan ini dia haid sehari, bulan depan haid, jaraknya bisa 28 hari. Bulan depan tak haid, bulan depan tak haid, bulan keempat baru haid lagi. Jadi jaraknya jauh. Makanya jarak sekurang-kurang suci antara 2 haid 15 hari, jarak sebanyak-banyak suci antara 2 haid tak hingga. Aja gitu. Paham dah ngitungnya jamaah ya. Walaupun kita tak haid, sekurang kita memahami teks kitab. Jadi jarak sependek-pendeknya atau sedekat-dekatnya antara 2 haid itu 15 hari. Jadi jarak suci 15 hari, jarak suci selama-lamanya tak hingga. Paham insyaallah? Jadi darah yang keluar setelah melahirkan namanya darah nifas. Darah nifas itu sekurang-kurangnya keluar sebentar berhenti. Kalau di kitab-kitab disebut lahzah, lam ha kecil, za tabulat, lahzah. Sekejap saja berhenti. Sebiasa-biasanya galib, kalau kitab Arab 40 hari 40 malam biasanya, maksimalnya 60 hari 60 malam, takriban lebih kurang bisa saja 61. Jadi kalau belum sampailah masa 60 hari, maka semua darah itu adalah darah nifas. Mandilah dia di hari 30, dah bersih 30, keluar lagi berarti nifas. 2 hari keluar berhenti, mandilah dia, sembahyang dia. 3 hari setelah berhenti keluar lagi berarti nifas. 30, 33, 36, dia 60. Jadi masih suasana nifas. Itu lebih kurang, masih darah nifas. Lebih kurang masih darah nifas. Sembahyanglah dia dalam suasana itu, sembahyangnya tak sah, tapi dia tetap dapat pahala atas kebaikan hatinya beribadah. Namun itu masih dalam suasana nifas. Enggak enak awak lama-lama enggak sembahyang, enggak apa-apa, sebab ini aturan agama. Gitu, okey. Jangan bimbang-bimbang jamaah.
Dan sekurang suci antara dua haid itu pun 15 hari. Sekurang suci, sedekat-dekat suci, sesikit-sikit hari, dengan asumsi dugaan maksimal haidnya 15 hari. Sebulan 30 hari. Bulan depan haid lagi, jadi 15 masa suci. Ini bukan patokan jamaah, ini untuk teori saja. Ya. Dan tiada hingga bagi sebanyak-banyaknya. Berapa lama dia suci? Tak ada hingga. Tak ada hingga jemaah. Jadi bisa saja dia lama. Dah lama kali tak haid. Tahu-tahu keluar darah. Secara medis cek dulu. Sehat, tak ada apa. Berarti darah haid. Jemaah. Kan? Okey? Dah. Bermula haram pada orang yang haid. Tak boleh. Haram. Berdosa, tak sah. Dan janabat. Janabat perhubungan suami istri. Apa haram? Sembahyang. Tak boleh. Apalagi tawaf di Baitullah. Tak boleh. Karena tawaf itu wajib suci. Sedangkan sa'i tidak. Sa'i tak suci pun tak apa antara Safa Marwah itu, tapi tawaf wajib suci. Haram. Menyentuh mushaf. Menyentuh tak boleh, ya. Dan mengangkat dia. Kecuali dalam situasi suatu darurat lah, janganlah saya pula dibantah. Kalau darurat boleh saja. Contoh, terletak lembar-lembar Al-Quran tu di jalan atau di lantai, kita tengok, kita janabat. Tak ada orang minta-minta tolong. Tak ada yang kita bisa minta tolong. Kita lah ambil. Sedangkan kita dalam keadaan janabat atau haid. Ini situasi deviasi namanya. Penyimpangan. Situasi abnormal. Jangan diterapkan hukum normal. Tak usah pala ditanya itu sama guru kita. Buat sendiri jamaah. Karena situasi tidak normal. Ya. Dan berhenti di dalam masjid, bukan lewat. Dia masuk dari pintu timur, keluar dari pintu selatan, jalan gitu langsung, tak ada masalah. Dia masuk dari pintu timur, di dalam masjid, bulak-balik di dalam masjid, haram. Jamaah. Atau dia langsung duduk, haram. Orang nanti akan pandang inilah diskriminasi di dalam Islam terhadap orang haid. Bukan. Ini penghargaan atas kebesaran agama. Agama lain melihat kita, wah hormat kali mereka. Saya pernah dengar ada dari agama lain sebutkan rumah ibadah orang Islam itu bersih. Karena siapapun dia kalau masuk mesti lepas alas kaki dia, entah selopkah, entah sepatu dia. Itu dari agama lain jemaah. Jadi bukan diskriminasi, tapi penghormatan kepada kebesaran agama. Ini supaya paham ya. Dan membaca Quran, ini dia, jangan titik ya. Dan membaca Quran dengan qasad membaca dia. Baca Quran niatnya memang baca Al-Quran. Itu tak boleh bagi orang haid dan janabat. Tapi kalau niatnya bukan baca Al-Quran tak apa. Seperti mau makan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh ulama sepakat, tidak ada khilaf bahwa dia ayat Al-Quran yang tertera di dalam surat An-Naml. Yang di dalam surat An-Naml itu ada bismillah di dalam surat, bukan di pangkal surat. Di dalam surat An-Naml ada bismillahirrahmanirrahim. Itu semua sepakat ulama. Itu ayat Al-Quran. Kita mau makan baca bismillah, sedangkan kita haid atau janabat boleh? Boleh. Asalkan jangan qasad, jangan niat membaca Al-Quran. Tapi niatnya zikir. Adapun bismillah di pangkal surat itu khilaf ulama. Ada katakan itu bukan bahagian Al-Quran. Ada katakan itu bahagian Al-Quran.
Yang mengatakan itu bahagian Al-Quran pun khilaf. Apakah itu pangkal setiap surat atau ayat yang berdiri sendiri sebagai perantara dua surat? Khilaf jamaah. Nah, Imam Syafi'i berfatwa Bismillahirrahmanirrahim di pangkal surat adalah bahagian daripada surat. Maka kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, inna a'tainakal kautsar berapa ayat? 4 ayat. Karena Imam Syafi'i berfatwa bismillah setiap pangkal surat adalah bahagian dari surat. Tetapi Al-Quran kita coba tengok. Berapa ayat inna a'tainakal kautsar? 3 ayat. Ngakunya mazhab Syafi'i. Itu yang pernah saya sampaikan di kita ini. Kita ngaku mazhab Syafi'i. Mana mazhab Imam Syafi'i mengajarkan itu? Jemaah. Jadi bukan saya mengatakan kita tidak bermadzhab Syafi'i, bukan. Tetapi maksud saya kita bermadzhab Syafi'i ini pun mestilah belajar tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kadang kita mengatakan kita bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, dalam fatwa mazhab Imam Asy-Syafi'i tak ada. Kesudahan orang mengatakan inilah mazhab Syafi'i. Jadi dijelekkan orang Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i, tentu dia tanggungjawablah nanti di akhirat. Jamaah, mereka lah bersoal jawab nanti itu, mempertanggungjawabkannya. Tetapi kita kadang itulah bukan pelajaran mazhab Imam Asy-Syafi'i, lantas kita menisbatkan diri kita ke mazhab Imam Asy-Syafi'i. Setelah qomat kapan kita berdiri? Sedang qomat, ujung qomat, akhir qomat. Ujung qomat, setelah qomat. Akhir qomat. Salah. Mazhab Imam Asy-Syafi'i setelah qomat. Habis dulu qomat baru kita berdiri. Tapi kita tengok, belum selesai sudah berdiri. Enggak ada masalah tu. Kalau itu pula bantahan, tak usah sembahyang pun apa masalah. Takkan gara-gara engkau tak sembahyang tak jadi Ramadan. Tetap aja jadi kalau cara begitu membantah. Itu kan tidak secara ilmiah membantahnya. Jamaah, kita tak ada masalah khilaf-khilaf nanti antara mazhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i terkait dengan berdiri qomat itu. Jamaah, kan? Kita mengaku, bukan saya katakan jumud pikiran, kaku, bukan. Semua itu ada loket-loketnya, ada aturannya. Di kita setir sebelah kanan, ada satu-satu negara di dunia ini setirnya sebelah kiri. Jamaah, jadi aturan itu ada, bukan kita kaku. Aturan itu ada. Kita ngakunya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Belum habis qomat sudah berdiri. Awak tegur, dimarahinya awak, macam mana lagi? Dia pesankan sama awak, sampaikan pelajaran mazhab Imam Asy-Syafi'i. Rupanya mungkin maksud dia pelajaran Imam Asy-Syafi'i yang cocok dengan maunya dia. Ini yang banyak kita lihat ini Ustaz. Iya. Bahwa ketika qomat itu nanti sholat, orang sudah bersegera membariskan, merapatkan satu gitu. Ada sebahagian besar Mazhab Imam Abu Hanifah, bukan mazhab Imam Syafi'i. Habis qomat baru berdiri. Tapi tidak apa begitu Ustaz. Apakah itu yang di depan habis qomat baru berdiri, yang di belakang bersegera berjalan gitu Ustaz? Semua. Atau di depan begitu Ustaz? Anda kan dah tahu qomat, kenapa di belakang? Nah, kalau gitu, kita main akal-akal ini dulu. Ini kan sudah mau sembahyang. Kenapa di belakang Anda duduk? Malah di belakang kombur malautup lagi. Yang betul kapan puasa nih? Ditanya orang saya, aku bilang tanggal 1 Ramadan lah. Coba, ini kan udah mau sembahyang, mengapa tidak ke depan? Yang lebih parah, Tuan Imam udah mengalu-alukan.
Sap, lurus. Dia slow aja situ. Coba. Bukan maksud saya tadi jumud, bukan. Semua itu sudah difatwakan oleh para ulama. Tinggal lagi nanti kalau kita datang di masjid yang berfaham Imam Abu Hanifah pula, cocoklah ikut cara madhab Imam Abu Hanifah. Ikutlah, walaupun kita berfaham cara madhab Imam Syafi'i. Fatwa-fatwa ulama itu dikeluarkan oleh mereka yang mulia itu supaya ibadah teratur, bukan supaya kita berkelahi. Tapi di sini kita mengakunya madhab Imam Syafi'i. Selesailah. Selesai dulu qomat, berdiri. Aku masih jauh di belakang. Tahu mau qomat ni kan? Duduk depan. Agak-agak supaya orang mau duduk depan, di setiap sab ni siapkan uang 100.000. Cepatlah itu duduk. Jadi tak ada masalah. Mazhab-mazhab tu tak ada masalah. Cuma kan kita menisbatkan diri kita ke mazhab Imam Syafi'i. Mana ada doa setelah Aisyah? Andaikan ini positif atau tidak kan Ustaz? Ketika kita mengatur itu di depan, apakah itu melanggar istilahnya melanggar adat dalam? Maksudnya? Kita atur di depan. Artinya kalau qomat salat ada yang bergerak, ada yang duduk, ada yang duduk lagi. Itu apakah melanggar kita atur itu? Tak bisa kita hakimi begitu. Pulang pada ilmu dia. Dia mazhab apa? Kalau dia berpaham cara mazhab Imam Syafi'i, melanggar fatwa Imam Syafi'i. Kalau ikut cara mazhab Imam Abu Hanifah, tak ada masalah. Yang masalah kan tak ada mazhab dia. Aku tak ada mazhab kata. Mazhab aku mazhab slow aja kata. Gini jadi gitu jadi kata dia. Dah. Jadi bukan apa-apa jemaah. Saya ingin tetap ajak kita, naiklah kita ke makom ilmu. Naiklah kita ke makom ilmu. Jangan kurasa agaknya barangkali kalau enggak silap, kalau enggak salah. Ingat-ingat aku nih, jangan begitu. Macam selesai qomat, mana ada doa? Enggak ada doa selesai qomat. Jemaah, sih berdoa. Tapi tidak salah berdoa selesai qomat. Tak ada. Tak ada. Kalau selesai azan ada doa khusus. Selesai qomat tak ada doa khusus. Mazhab Imam Syafi'i sekalipun. Tapi tak ada larangan orang berdoa. Karena selesai qomat ngapain? Solat. Solat itulah dalam bahasa Arab artinya doa. Tapi jangan pula dilarang orang berdoa selesai qomat. Tak ada larangan. Cuma doa khusus qomat. Begitupun karena Imam Syafi'i ditanya-tanya orang juga, beliau buat konstruksi khusus doa setelah qomat. Kan orang mau berdoa juga, beliau buat begini doanya. Tapi bukan makna ada doa khusus. Ini hati-hatilah. Kadang kita yang menisbatkan ke mazhab Imam Syafi'i tak cocok dengan mazhab Imam Syafi'i. Orang yang di luar mazhab Imam Syafi'i menengok kita begitu, lantas dia tuduh mazhab Syafi'i begini. Padahal mazhab Imam Syafi'i tak ajarkan begitu. Boleh faham insyaAllah ni jamaah. Yang pula nanti gara ngaji malam ni dikatakan dah pula diajaknya kita pindah mazhab. Aku bilang pindah mazhab tak apa, asal jangan pindah agama je lah dah. Aku bilang. Kena maklumlah masyarakat ni mulutnya nyinyir, dia tak ikuti dari pangkal ke ujung. Dia dapat tengah-tengah tu, orang dia ngaji pun ngantuk-ngantuk lalat. Itu dapat dia jemaah. Jadi hati-hati ya. Sudah, dengan syarat dia membaca ayat Al-Quran, niatnya baca Al-Quran, tak boleh. Orang haid, orang janabat. Tapi baca Al-Quran niatnya bukan Al-Quran, zikir boleh. Naik kendaraan, bismillahi majraha mursaha. Selesai makan, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia haid padahal, tak ada masalah.
niat dia zikir, asal bukan qasad dia Al-Quran. Termasuk adat dia kalau mau tidur membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, alhamdulillah, ayat kursi, terus syahidallah annahu dan seterusnya, ujung surat Al-Baqarah itu. Padahal dia haid, boleh, tak ada masalah. Ustaz, kalau di HP itu Ustaz gimana? Macam mana maksudnya tuan? Di HP itu Ya. dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, tapi di HP itu kan ada juga tulisan-tulisan Al-Quran itu gimana, Ustaz? Menyentuhnya, membawa, memegangnya. Ya. Sedangkan kita jangankan berhadas besar, berhadas kecil pun tak boleh kan menyentuh seterusnya. Ada dua jawaban. Satu, jawaban hati-hati. Jawaban hati-hati itu difatwakan oleh Allahyarham Kiai Haji Sahal Mahfuz dari Rembang, almarhum. Ketika beliau ditanya memegang cara dulu CD Al-Quran. Ada lagi CD sekarang nih? Tak tahulah, CD aja mah. Dulu ada CD Al-Quran. Apa hukum megang dia? Beliau jawaban hati-hati, sama dengan memegang fisik Al-Quran. Tapi ada jawaban lain mengatakan begini, Al-Quran yang ada di dalam alat-alat elektronik itu sesungguhnya bahasanya adalah bahasa mesin di dalam. Itu softwarenya bahasa mesin. Sedangkan yang tampil tayang di monitor itu adalah terjemahan daripada bahasa mesin itu. Sehingga menyentuhnya tak ada masalah. Karena dia di dalam, tak nampak sama sekali. Sama juga dengan najis di dalam tubuh kita. Sembahyang hukumnya sah. Padahal kita bawa najis, tapi kan di dalam, tak ada masalah. Itulah teka-teki ulama-ulama tempo dulu. Apa hukumnya sembahyang memegang tong tai? Ini tong penuh tai, awak sembahyang, awak pegang gini, sah apa tidak sembahyang? Tak sah, kata yang satu. Mutlak itu najis. Wah, si guru bilang sah. Langsung misal kata muridnya tak suruh, cicing kontan, guru sesat. Megang tong tai pula sah sembahyang. Sedangkan tai sikit haram. Haram mengotori tubuh dengan kotoran jamaah najis. Awak pegang sembahyang tas, tong pula. Kata si guru, itulah terlampau singkat pemahaman. Perut ni kan tong tai. Tong tai tak perut ni? Itulah dia. Boleh tak sembahyang? Awak nak pegang-pegang, dia kan nak pegang-pegang tong tai, sah sembahyang dia kan? Itulah dia. Jadi ada jawaban hati-hati, ada jawaban mudah. Dan nanti ini satu musyaddad berat, satu mukhaffaf ringan. Yang mukhaffaf tadi tak ada masalah. Satu bahasa mesin. Yang musyaddad itu berhati-hati. Jemaah. Begitu. Jadi khilaf begini pulang pada kita. Saya tetap mengikut yang hati-hati. Kalau dipegang berdosa, kita belum berwudu, apalagi hadas besar. Dia mau buang air kecil di WC umum macam mana? Letak di luar demi memegang hukum. Alhamdulillah, keluarlah engkau. Benda tu pun keluar entah ke mana juga dah. Hilang ya kontan. Itu hati-hati dalam memegang hukum ni, hati-hati. Ya. Hati-hati. Masih lagi? Tak boleh sembahyang jenazah wajib berwudu. Saya kalau dah fikih ni banyak kali loketnya jemaah. Itulah fikih ni. Baiklah. Kita datang terlambat, wudu dah batal, yang nyembahyang pun padat. Orang alim pula. Dah selesai, belum selesai. Udah mau sembahyang, lain ni udah mau sembahyang. Kita batal wudu. Kamar wudu nun jauh sana. Macam mana? Kalau kita ikut fatwa sembahyang jenazah wajib pakai wudu sebab sama dengan sembahyang yang lain, tak ikut sembahyang. Langsung tanpa wudu boleh.
Macam mana? Nanti saya tanya serius, apa yang dimaksud dengan darurat? Ada itu hukumnya. Ada ulama menetapkan kitab disusun cukup banyak untuk menjelaskan apa yang dimaksud darurat. Hanya untuk menjelaskan darurat itu aja. Kitab cukup banyak. Apa darurat? Kan? Ini dia. Makanya kalau keras-keras ngeri awak, karena fikih nih tak terbanyak kali. Dan semua itu bukan sembarangan. Baru keluar fatwa yang dhaif bahwa sembahyang jenazah tak ada hubungan dengan darurat. Sembahyang jenazah boleh tanpa wudu. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi pendapat ini dhaif. Mengapa? Sebab sembahyang jenazah sama dengan doa. Sedangkan doa kan tak mesti pakai wudu. Tengok ni. Tak ada tu kitab. Kalau awak sodorkan gini, ya baru tahu aku sekarang. Maka jangan keras-keras sekali. Kalau dah fikih ni, dia macam nari serampang 12. Nak goyang. Goyang sini. Tak bisa. Tak bisa. Jamaah. Jadi ini mau pandai-pandai. Itu yang berkali-kali saya sampaikan. Kita mazhab Syafi'i. Betul kita ni mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bukan awak ngajak ragu, bukan. Awak ngajak naik ke makom ilmu. Orang berilmu tu dia luas dan luas. Itu tapi kalau kita tak faham ya sudah, yang kita tahu saja. Tak boleh kita bilang sikit-sikit khilaf, tak bisa. Kalau perempuan haid untuk menjaga hafalannya boleh baca. Apa tadi? Menjaga hafalannya. Menjaga hafalan. Jadi kalau di dalam fatwa Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj bukan disebut menjaga hafalan, tapi beliau sebut ta'lim. Ta'lim itu artinya belajar. Maka untuk belajar dibolehkan. Jadi kalau kita masukkan merawat hafalan adalah belajar, boleh. Tak ada masalah sama sekali, insyaAllah. Jahar tak ada masalah. Kalau dalam hati, seluruh ulama sepakat. So, kalau dalam hati, orang haid mutlak boleh baca Al-Quran. Sesat kawan ni. Itu kita bilang dalam hati. Kalau dalam hati semua sepakat, tak ada masalah. Kalau di luar tadi itu ada khilaf-khilaf. Masih lagi? Jadi sebab sembahyang jenazah menurut qaul dhaif disamakan dengan doa dan tak perlulah dia bersuci, maka orang berhadas besar pun tak ada masalah sembahyang jenazah. Semua itu ada jalurnya. Jalur-jalurnya itulah ulama menjelaskan. Tapi kan ini kaulnya kaul dhaif. Pendapat ini pendapat dhaif. Yang terbayang orang sembahyang jenazah kan di masjid. Itu yang terbayang. Bedakan sembahyang jenazah dari di masjid. Tuh. Yang jadi terbayang orang kan berhadas besar di masjid. Sembahyang jenazah di rumah aja apa? Jenazahnya di masjid, awak di rumah. Apa masalahnya? Sembahyang jenazah gaib namanya. Apa masalah? Awak pingin juga di masjid. Inilah mentiko tu namanya. Sedangkan dia berhadas besar. Itu adalah mentiko. Macam kita belum masuk Ramadan pingin cepat, dah masuk Ramadan tidur aja. Dah pula ada pelajarannya tidur orang puasa. Tak mana hadisnya, tak ada awak. Nabi Muhammad bulan puasa perang, awak tidur. Kan sedap kita ni. Dah. Nabi Muhammad bulan puasa perang. Awak bulan puasa perang jugalah, mimpi. Okey. Jangan hati-hati. Saya menjelaskan hati-hati. Tak selamanya pendapat yang kuat itu yang kita
pakai. Tidak. Seluruh kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak sah wali dan saksi nikah fasik. Tidak sah. Apa fasik? Meninggalkan sembahyang. Sekarang coba tengok hari Minggu, yang jadi wali jadi saksi, sembahyang enggak orang tuh? Pengantinnya pun tak sembahyang. Semua tidak. Kita tak boleh hukumkan semua. Jadi macam mana nih? Kalau nikahnya tak sah, zina lah semua nih. Masa Imam Ghazali lagi pun sudah banyak yang fasik. Maka dipakailah pendapat dhaif. Walau tak sembahyang dia, tetap sah. Dah. Tahu saya heboh kali. Kau wali kau siapa? Ayah aku lah bang. Ayah kau tak pernah sembahyang tu, tak sah nikah dia nanti. Aku tak mau datang. Jangan gitu. Tapi ustaz tu ada situ, tengok ini ustaz dunia yang ada di situ tu. Dunia ini ulama maksud ni tak sah. Nikah ni tak sah. Zina kalian. Oh mak. Mana kitabnya tu? Aku pun tak tahu kalau kitab. Coba. Jamaah. Itulah maka kadang-kadang jawaban fikih saya enggak cocok dengan keinginan penanya. Enceng dia ngaji. Enceng. Kena tak cocok. Sedangkan awak tahu jawaban pertanyaan dia itu misal kata ada 10. Awak pilihkan yang mudah. Jamaah, kita pilihkan yang mudah. Dia mau yang payah. Awak pilihkan yang payah. Mak berat kali kata. Ini mana maunya? Cak dulu jamaah. Ini serba susah. Kita tak bisa menjawab sekemauan penanya. Fikih tu begitu. Okey, boleh faham ni? Apa Mansur? Ya. Tengok adat dia. Adat dia bulan lalu berapa hari? Ini boleh jadi 7. Boleh jadi. Sembahyanglah dia. Habis sembahyang masak. Bekerjalah dia, keluar lagi darah. Berarti suasana haid. Hari ini berarti bulan ini berarti adat mengalami perubahan. Ini hari ke-9 nih. Sampai 15. Kalau dia belum 11 malam 7 hari, bulan 5 hari dia boleh enggak sembahyang 7 hari? Kalau memang yakin dia, makanya adat dia berubah ya. Tak mesti tunggu. Adat mengalami perubahan. Tak mesti. Dia periksa dengan cara dia lah. Bersih. Ada cara meriksanya. Tak akan mungkin kuterangkan semua. Sebab kalau kuterangkan semua, yang lajang menghayal nanti. Kalau di kitab tu halus sekali, halus sampai pakai apa benda cemana semua diterangkan. Mau awak yang ngaji ini perempuan dan ustadznya perempuan, jadi aman semua. Nanti kalau aku terangkan halus-halus yang lajang, pening kefala nanti. Dialah yang memeriksa dengan cara-cara yang sudah diajarkan ulama. Kalau bersih sudah 5 hari pun, bersih dia, sudah. Jadi kalau misalnya malam 7 hari, bulan ini baru 3 hari dia udah bersih, dia boleh tunggu sampai 7 hari. Kalau ternyata 3 hari bulan ini ada bulan depan baru 3 hari, kan? Sholatnya dikodok. Kalau boleh, boleh. Kalau boleh dia tunggu, boleh. Orang adat dia yang lalu 7 hari, boleh, perkara boleh. Tapi masalah adat mengalami perubahan. Setelah 3 hari berhenti. Tak ada masalah, solatnya jadi hadiah, nggak ada yang takut situ. Orang dia udah periksa bersih, dia periksa bersih, mandi solatlah dia. Zuhur asar lah kata solat. Nyatanya menjelang maghrib keluar lagi, tak ada dosa di zuhur asar. Yang ada malah bonus pahala untuk dia.
Itu dia. Jadi jangan ditunggu. Oke, ditunggunya lah. Tunggu sampai macam kemarin 7 hari. Tunggunya sampai 7. Betul-betul tak keluar. Kan jadi qada dia. Jadi qada dia. Makanya caranya periksa. Bukan kurasa, duga, bukan. Periksa. Periksa ternyata naqa. Nun, qaf, alif, hamzah. Naqa, bersih. Sepanjang kemampuan manusia lah. Kita tak tahu lebih. Bersih. Sudah. Yang 3 hari berarti selesai. Mandi, sembahyang. Ternyata setelah 1 hari keluar lagi. Berarti 1 hari yang kata dia bersih masih hari haid. Sembahyang dia tak ada masalah. Dan tak berdosa dia. Nanti kalau udah bersih betul sampai 8 hari, 9 hari, qadakah dia yang 1 hari itu? Tidak. Orang itu bukan hari suci. Boleh paham insyaAllah? Maka kita para suami hati-hati. Jangan biarkan istri kita itu. Padahal udah bersih dia, padahal udah bersih dia, tapi perasaan dia mengikut adat tadi belum. Kena dia. Jemaah. Ini mau hati-hati. Ya. Tentang niat. Kalau sapi kan niat itu kan katanya dalam ada yang masih dalam lisan ada. Sesungguhnya niatnya balik hati itu ada dalam hati, akan kita diciptakan Allah di lisan mengucapkan apa yang ada dalam hati kan gitu. Kalau seandainya kita ini kan macam awal ini dah, masa sapi kan tak pada paham namanya gitu. Kalau campur Yang penting asalkan ada ulama yang mengatakan ibadah itu sah. Sudah. Jamaah. Karena macam saya, macam kita dituntut untuk mengerti mazhab itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya macam saya, macam kita ini tidak dituntut untuk mengerti mazhab itu. Tinggal lagi apa yang kita ngaji dari guru kita, ikutlah, dah selesai. Jamaah gitu. Karena payah mazhab-mazhab ni aturan teknisnya banyak. Cuma yang saya sampaikan begini begitu itu saya mau menjelaskan sama kita bahwa pendapat itu banyak. Hargai dia. Terus kita pula yang mengaku ikut pendapat ini, ngajilah betul-betul pendapat ini, jangan asal-asalan. Itunya. Tujuan saya ke situ. Jamaah. Sehingga setelah dia pulang haji cerita di sana orang sembahyang begini, saya senyum aja lah. Mahal, tapi alhamdulillah dah terbuka fikiran dia. Begini banyak. Itulah tujuan saya. Jamaah. Tujuan saya itu saja. Sebab kalau untuk serius kita belajar mazhab, repot bukan tanggung. Begitu. Ini bukan kita mencintai orang, tiba-tiba samping kita itu Allah tak niatnya dalam mazhab itu mazhab. Ya udah biarkan dia. Tahu dia mazhab apa, mana tahu aku, tanya dia lah pula. Dan jangan lupa melapaskan niat dalam mazhab Imam Syafi'i pun sunat. Enggak usah dilapaskan pun, dalam hati saja sembahyang sah. Sudahlah apa mazhab dia. Jangan nanti habis salam awak guit, kau tadi mazhab apa? Jadi rame lah, berantem nanti kita sama kita. Sudahlah, kalau cara saya saat malam ini, asalkan orang mau sembahyang aja, sudah. Alhamdulillah. Pelan-pelan kita tarik untuk masuk ke makom ilmu. Asal udah masuk, udah. Dah alhamdulillah. Dah pandai rukuk dan sujud, dah pandai nengok sesama saudara muslim, dah pandai dia dengar, dah alhamdulillah. Untuk meningkatkan. Kalau sempat kita, kau enggak sah mazhab apa kau tadi? Jadi rame. Jadi rame jamaah. Boleh paham insyaallah ni? Sebentar, sini dulu. Ini agak mudah, nanti ditumbuk nyawa.
lagi berlangsung itu keluar apa hukumnya? Darah haid tadi. Udah berhenti. Karena dalam keadaan haid ya. Dan kita tak berdosa. Sebab kita sudah dapat informasi dari istri yang bisa kita yakini bahwa dia sudah naqa, sudah bersih. Tak ada masalah. Cuma berhenti. Yang jadi masalah bukan itu, tanggung nih kata laki. Bini pula berfaham cakap laki dipatuhi. Tak betul. Ini cakap laki tak boleh patuhi. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hadis sahih Imam Bukhari. Tak boleh patuh sama siapapun kalau itu buat maksiat kepada Allah Taala. Enceng. Laki ngamuk. Ini tak boleh. Laki tak ngaji, laki tanggung. Ngaji bini dah lewat. Sina. Ya. Apakah boleh perempuan itu dengan kepentingan sesuatu seperti tawaf memakan obat untuk meredah haid? Jadi cemana ni ya Rasulullah? Bolehkah saya lakukan itu? Boleh, kata Rasulullah kepada Aisyah. Jadi Aisyah makan ramu-ramuan, akar-akaran direbus minum supaya waktu tawaf tidak haid. Boleh, tak ada masalah. Boleh, dengan syarat tidak memberikan bahaya bagi tubuh. Terserah, cara terserah, mungkin tah minum, tah suntik, terserah. Medis lah yang ngerti. Tapi secara agama boleh. Syaratnya satu, tak boleh membahayakan tubuh. Kalau membahayakan terlarang. Aisyah tanya itu ke Rasulullah. Rasulullah membolehkan. Cuma apa ramuan itu? Itu nanti pakar tibbun nabawi lah, pakar pengobatan ala Nabi yang nanti mencari tahu. Tapi prinsipnya boleh, tak ada masalah. Sama. Masih? Dah. Kalau tengok-tengok kalender nampaknya dalam malam Kamis depan dah Ramadan itu. Jamaah, begitupun tunggulah pemerintah. Jadi malam ni inilah kita terakhir di luar Ramadan. Tolong bagi tanda, nanti akan datang maka tiada mengapa mengucap alhamdulillah. Itulah dia insya-Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.